Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang menciptakan kita, memberikan kenikmatan kita hidup, dan tentunya kelak juga akan mewafatkan kita. Alladzi nahmaduhu, yang senantiasa terus kita memujinya karena Allah yang maha sempurna, tidak ada pujian selain untuknya. Wa nasta'inuhu, kita juga mohon pertolongan kepadanya. Tanpa pertolongannya kita adalah makhluk yang lemah, sering salah, sering lupa. Wa nastaghfiruh, dan kita juga mohon ampun atas segala khilaf dan salah kita. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan diri-diri kita, sifat-sifat negatif kita, potensi kita menjadi fujur. Karena manusia Allah berikan potensi fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Dia bisa menjadi takwa, diantaranya dengan wasilah Ramadan, la'allakum tattaqun. Tapi tanpa hidayah Allah, maka dia juga akan cenderung untuk berbuat dosa, fujur. Maka kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala min syururi anfusina, dari keburukan diri-diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan amal-amal kita, perbuatan-perbuatan kita. Yang boleh jadi kita berharap memang Allah terus menerima amal-amal kita, tapi bisa jadi amal-amal kita masih mengandung unsur riya, pengen dilihat oleh orang lain. Ada unsur sum'ah, mau didengar oleh orang lain. Ada unsur takabbur, bisa jadi kesombongan pada diri kita dengan merendahkan orang lain. Na'udzubillahi min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah berikan hidayah, fala mudhillalah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Lawan dari hidayah adalah dhalalah. Kalau Allah menghendaki hidayah, maka tidak ada siapapun yang bisa menolaknya. Wa may yudlilhu, dan ketika Allah hendaki seseorang sesat, dhalal, fala hadiyalah, maka kita nggak bisa memberikan petunjuk kepadanya. Kalau di dalam ayat Quran yang lain, falan tajidalahu waliyan mursyidah, surat Al-Kahfi. Falan, pakai lan, artinya tidak akan pernah. Tajidalahu, engkau dapatkan bagi dia waliyan, pelindung, mursyida, yang bisa memberikan arahan, petunjuk. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, senantiasa curahkan salawat dan salam kepada Nabi kami, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, juga kepada keluarganya, wa sahbihi, para sahabatnya, wa man tabi'a hudahu, dan kepada siapapun yang mengikuti petunjuknya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu pada diri kami semua, illa ma 'allamtana, melainkan apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Rabbana zidna ilma, ya Allah tambahkanlah
taala bagi kami ilmu. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak bisa khusyuk. Wa nafsin la tashba', dari jiwa nafsu yang tidak pernah merasa kenyang. Wa da'watin la yustajabu laha, dan kami berlindung kepadamu ya Rabb dari doa-doa yang tidak Engkau kabulkan. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, Ramadan syahrul hidayah, bulan hidayah. Nikmat hidayah yang menjadikan kita mudah untuk melakukan kebaikan. Ya, tanpa hidayah Allah bisa jadi rumah kita seberangan doang dengan masjid, tapi hati akan berat. Tanpa hidayah Allah bisa jadi kita orang yang seger, bugar, tapi susah datang untuk melaksanakan nilai-nilai kebaikan. Tanpa hidayah Allah bisa jadi kita orang yang mampu, bahkan sangat berkecukupan, tapi berat kita mengeluarkan receh sedikit pun tuh buat zakat, infak ataupun sedekah. Tapi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka jangankan yang wajib, yang sunnah itu kita kerjakan. Dan kita dapatkan itu di Ramadan. Hal-hal yang jarang kita lakukan di bulan-bulan yang lainnya, kita lakukan di Ramadan, ketaatan itu. Kemudahan melakukan kebaikan itu adalah tanda hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Suratnya surat Al-An'am. Surat Al-An'am surat ke berapa? Surat ke-6. Ya, Al-An'am ayatnya 1, 2, 5. Ya, kalau yang ada Qur'annya boleh dibuka. Harusnya Qur'annya jangan ditaruh lagi, pegang aja. Iya, Ramadan tuh syahrul Qur'an, ya. Syahrul Qur'an. Ya. Tapi fungsinya itu bukan qiraatan di dalam surat 2 ayat 185. Jadi bulan Quran sebagai apa? Hudan. Bukan qiraatan. Qiraah itu baca Quran itu menjadi keharusan Ramadan atau di luar Ramadan. Tapi untuk Ramadan khusus syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan. Nih, dia jadi pedoman. Jadi one step ahead, satu langkah lebih maju. Kalau tadi kita udah baca, maka kita sekarang ini mentadabburi untuk menghadirkan nilai petunjuk itu. Karena petunjuk itu nggak bisa kita dapatkan kalau kita nggak paham. Ya. Memang kita dapat pahala likulli harfin bi asyri hasanah. Setiap huruf yang kita baca 10 kebaikan, betul. Tapi dia akan terkapitalisasi keberkahannya itu ketika kita jadikan pedoman. Diawali dengan apa? Dengan kita fahami, ada at-tadabbur, ya. Kemudian jadikan dia adzikr, jadikan pelajaran. Nanti pertama kita buka surat ini dulu. Nanti kita ini buka suratnya surat ke-39, 38 ayat 29. Ya, ada yang mau baca terjemahnya. Oh, volunteer 1 orang. Kalau saya lebih senang sebenarnya itu random. Iya, jadi nggak ngantuk gitu. Kan biasa tunggu, ya gua ditunjuk deh, gitu kan. Jadi nggak ngantuk. Iya. Boleh baca. Salah buka. Al-An'am surat ke berapa? Ke-6. Kenapa salah buka? Karena bukanya sebelah kiri. Surat Al-An'am ada di sebelah kanan. Karena kalau Al-Quran kita buka, tengah-tengahnya surat Al-Kahfi 18. Berarti surat ke-5 atau ke-6 ada di sebelah kanan. Jadi kenapa saya bilang buka Quran pegang? Saya tahu mana yang biasa buka Quran, mana yang enggak. Bener, dari cara nyari ayatnya. Kalau pertama kali yang dicari indeks, berarti jarang buka Quran. Jujur. Iya.
Buka surat Al-An'am ayat 125, dicari indeks. Berarti jarang buka Quran. Karena nggak tahu surat Al-An'am itu surat ke-6. Gitu ya. Bahkan ada yang komen gini, kalau di sana sih ngajinya Yasin, kalau di sini sih Quran gitu. Yasin itu bagian dari Quran. Dia surat ke-36 dari Quran gitu. Kalau di Mushola Ono, terawihnya bacanya juz amma. Kalau di sini kita Quran gitu. Juz amma itu juz 30 gitu. Di sini juz-juz yang lain. Boleh baca terjemahnya, Bang? Terjemahnya aja. Saya baca Arabnya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu ar-rijza 'alal ladzina la yu'minun. Boleh baca terjemahnya. Sebentar, hidayah. Ya. Siapa yang Allah kehendaki, may yuridillah, Allah ingin baginya dapat hidayah. Pertanyaannya kita termasuk apa enggak? Dia. Lanjut. Dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Iya. Yashrah sadrahu lil Islam. Dadanya lapang. Islam itu artinya aslama yuslimu islaman, tunduk. Maka terjemahan yang lain, dia akan jadikan dadanya lapang untuk tunduk dan patuh terhadap aturan Allah. Apa? Islam. Lanjut. Ini kebalikannya berikutnya. Tadi orang yang dapatkan hidayah. Ya. Yang berikutnya ini al-hidayah, ini ad-dhalalah. Lanjut. Dan barang siapa dikehendakinya dan sesat, dia dadanya dadanya seperti yang sesat. Iya. Dia tidak mendaki ke langit. Terus. Demikianlah Allah menyebabkan kita pada orang-orang yang tidak beriman. Iya. Jadi kalau orang yang muslim dia dapat hidayah Allah, maka indikator orang dapat hidayah itu mudah untuk taat kepada Allah. Ya. Tapi kalau kebalikan dari hidayah itu sesat, dolalah. Dari Al-Fatihah aja ada, ihdina, berikan kami hidayah. Cuma terjemahnya, tunjukilah pada kami. Padahal ihdi, hidayah, hudan, asal katanya. Ya, waladhdallin, ada sesatnya. Udah hidayah sesat. Tadi saya pembukaan, may yahdillah fala mudillah. Siapa yang Allah berikan hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Sama di ayat ini, famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Dadanya lapang menerima Islam. Tapi wa may yurid ayyudillahu, ketika Allah berkehendak untuk memberikan kesesatan pada seseorang, yaj'al sadrahu dayyiq, sempit dadanya, harajan, susah banget untuk taat. Ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia naik ke atas langit. Makin sesak dadanya, hampa udara. Kalau kajian saintifik Quran, maka ini bicara tentang mukjizat Al-Quran, bicara tentang ilmu alam. Kenapa? Kok tahu sih? Makin ke atas makin sesak udaranya. Kan belum ada para sahabat yang naik ke langit gitu lah ngerasain. Itu diantara i'jazul Quran, kemukjizatan Al-Quran. Ya, tapi ayat itu bukan ayat sains. Ya, ini sengaja bukan, tapi di dalamnya ada konten sains gitu maksudnya. Ya. Kita lanjutkan. Jadi indikatornya mudah. Kalau kita ada suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, siap sholat. Itu indikator hidayah. Tapi ketika azan, ya udah azan lagi. Adanya dalam hati.
suasana hati kita bisa menentukan. Kita bisa menilai kira-kira saat itu hidayah tuh lagi menguasai diri kita atau berkurang. Karena berkurangnya hidayah, indikatornya naudzubillah kalau sampai kita jadi orang yang tersesat. Dolalah. Dan di Ramadan ini syahrul hidayah yang harus kita rawat. Ya, makanya dibilang materinya apa? Merawat hidayah Allah. Ya. Jangan nasib kita kayak kolak. Aramenya di awal Ramadan. Sekarang nyari kolak udah mulai agak susah. Betul. Walaupun ada terbatas. Nanti memasuki 10 terakhir Ramadan, itu makin susah lagi nyari kolak. Berganti dengan kue kering. Iya. Nanti 1 Syawal itu nggak ada lagi kolak, naudzubillah. Jangan sampai kualitas iman kita itu kayak kolak gitu. Cuman ada di Ramadan, selesai Ramadan tuh hilang. Naudzubillah. Sehingga apa? Namanya musimut ta'ah, cuma musim ketaatan kita. Indikatornya gampang. Nanti 1 Syawal lihat aja. Subuh kita seperti apa di masjid ini. 1 Syawal. Karena 1 Syawal itu hari baru, berhasil atau enggak tarbiyah Ramadan kita. Hidayah masih melekat atau tidak pada diri kita dan keluarga. Kalau saya selalu fokus ya ketika tausiah, selalu bicara diri dan keluarga. Kadang-kadang kita menikmati ibadah, tapi kita nggak mikirin anak kita saat ini sedang apa. Istri kita lagi ngapain, cucu kita sedang sibuk apa. Padahal kita pengen masuk surga bersama dengan keluarga besar kita. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wattabathum dzurriyyatuhum biiman, keimanannya diikuti oleh anak cucunya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami pertemukan mereka dengan anak cucunya di surga. Syaratnya apa? Wattabathum, diikuti keimanannya oleh anak cucunya. Itu surat At-Tur, surat ke-52. Sekitar ayat 22 bicara tentang penghuni surga. Tapi bukan kajian kita, tapi paling tidak kita fokus. Ya. Jadi kalau kita bisa menikmati Ramadan, gimana keluarga kita? Ada hadis sahih di kitab Riyadhus Shalihin, ada di Bulughul Maram ada tentang akhir Ramadan. Apa kata Siti Aisyah gini? Idza dakhalal 'ashr, Rasulullah kalau memasuki 10 hari terakhir Ramadan, pertama tuh syadda mi'zaruhu. Rasulullah mengencangkan sarungnya, tandanya makin semangat. Tahu enggak yang kedua? Wa aiqaza ahlahu. Rasulullah menghidupkan malam-malamnya, beriktikaf. Yang ketiga, wa aiqaza. Yang kedua, wa ahya lailahu. Yang ketiga, wa aiqaza ahlahu. Rasulullah membangunkan keluarganya. Jadi kalau kita masih menikmati sendirian di i'tikaf tanpa kita memperhatikan keluarga, kita jauh dari apa yang dicontohkan oleh Rasul. Nanti dirujuk aja kitabnya, online juga banyak, Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, babnya bab tentang puasa. Itu kata-kata dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, idza dakhalal 'ashr. Kalau masuk 10 terakhir Ramadan, syadda mi'zarahu, makin semangat. Wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya. Yang ketiga, wa aiqaza ahlahu, membangunkan keluarganya. Anaknya, istrinya, ya, mantunya kalau udah punya mantu gitu ya. Karena saya juga udah mantu juga ya. Tadi saya sambil WhatsApp, salam sama mantu, murojaahnya jangan lupa. Ini sunnah dari Rasulullah. Agar apa? Hidayah itu bukan juga sendiri, tapi kita bersama dengan keluarga kita. Kita lanjut ya. Ini hidayah. Apa tandanya? Mudah kita melakukan kebaikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu dia katakan kalau iman sudah masuk ke dalam dada seseorang, maka dadanya lapang.
Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa sih tanda kalau orang tuh dadanya lapang dengan cahaya Allah? Ya, kata Rasulullah ada 3 indikatornya. Yang pertama, al-inabatu ila daril khulud. Orang yang selalu cenderung hatinya ingin kembali kepada negeri yang kekal. Artinya semangat menuju akhiratnya itu selalu terbayang. Hatinya terikat dengan akhirat. Sehingga amal-amal dunianya itu dia ingin amalnya itu menjadi ladang. Agar apa? Akhiratnya semakin baik. Kata Rasulullah SAW, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ladangnya akhirat. Mazra'ah. Sawahnya akhirat. Kebunnya akhirat. Kalau kita orang yang mendapatkan hidayah, kata Rasulullah, dadanya lapang, maka tidak ada dominasi dunia di dalam hatinya. Dikuatkan dengan kalimat keduanya, at-tajafi an daril gurur. Dia mengosongkan dirinya dari apa? Negeri yang penuh dengan tipu daya ini. Tipuan ini. Godaan ini. Apa? Dunia. Enggak didominasi. Bukan berarti enggak boleh cari dunia, silahkan. Tapi tidak terperdaya dengan kenikmatan dunia. Makanya dua-duanya harus kita raih. Ya, surga kita raih, dunia juga kita raih, tapi kita jadikan sebagai ladang akhirat. Ya. Bahkan kata Nabi, masalah dunia boleh kita iri. Boleh enggak? Boleh. Irinya bukan karena hartanya. Kenapa? Ketika seseorang bisa menggapai akhirat dengan fasilitas media hartanya. Jadi ada kisah orang-orang mustad'afin, orang-orang yang lemah secara ekonomi, itu curhat kepada Rasulullah SAW. Ini di kitab Riyadhus Shalihin juga ada, dikutip oleh Imam Nawawi. Kata orang-orang mustad'afin, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang kaya itu pada pergi dengan ujur. Ujur itu balasan, pahala yang banyak. Bahasa umumnya terjemahnya, ya Rasulullah, orang kaya sih enak deh, pahalanya banyak gitu. Nah kita gitu, nggak punya. Ya. Kemudian mereka komen lagi, hum yusalluna kama nusalli. Mereka pada puasa sebagaimana kami puasa. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Hum yasumuna kama nasum. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Tapi ya Rasulullah, hum yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah dengan harta-harta mereka. Bifuduli amwalihim, dengan kelebihan harta mereka. Mereka bisa bersedekah. Kami nggak bisa ya Rasulullah. Ini iri yang baik nih kayak gini. Ngelihat orang sedekah, ya Allah, ini bisa sedekah kayak gitu. Saya ada jamaah, alhamdulillah qadarullah sampai sekarang tuh kalau sedekah itu enteng banget tangannya. Ya. Ngeluarin duit tuh kayak tisu, tau tisu. Dikeluarin nimbul lagi gitu kan. Ini nggak habis gitu kan. Saya datang ke rumahnya ngobrol. Ya, ngobrol aja. Saya tanya, Pak Haji, Bu Haji, apa sih resepnya kok kayaknya sedekahnya ringan banget? Ya. Beliau yang memberangkatkan haji saya tahun 2005. Ya. Ini tahadus binikmah ya. Kalau direkam didengar ini tahadus. Saya nggak nyebutin orangnya. Sepulang ngaji, Pak Ustadz ke rumah saya sebentar. Ya boleh datang ngobrol. Saya mau menawarkan apa? Pak Ustadz mau saya bikinin rumah, beliin rumah, atau mau diberangkatkan haji. Karena tahu saya tinggal masih sama mertua.
Bukan pondok mertua indah, pondok mertua barokah insya Allah. Kalau indah belum tentu berkah gitu ya. Kita yang nyari berkah. Tapi kalau dibeliin rumah harus di perumahan sini biar bisa tetap ngajar ngaji. Itu tahun 2005. Kalau haji silahkan berangkat. Haji itu belum ada waiting list kayak sekarang. Sekali daftar bisa berangkat. Tapi kalau haji yang plus, ya biar cepat. Gitu. 3 hari saya nggak jawab. Ya, deg-degan. Ya kan ditawarin kayak gitu. Kalau rumah tuh sekitar 250 jutaan. Ya, karena dia orang mampu. Ya. Mobilnya ada beberapa, ada Alphard, ada Mercy. Yang paling jelek si RV keluaran terbaru. Tadi saya tadi pagi saya keluar ada. Pakai mobil di luar. Ada kolam renangnya juga rumahnya. Berarti kan rumahnya udah lumayan lah kan gitu. Saya istikharah. Sebelum istikharah, istisyarah. Istisyarah itu minta pendapat guru-guru saya. Guru-guru yang saya ngaji sama mereka, ustaz-ustaz Betawi. Kata ustaz saya gini, Furqan, keong aja punya rumah gitu. Masa ente enggak ambil rumahnya? Siap ustaz. Tapi terakhir habis istisyarah saya istikharah minta sama Allah. Saya mantapnya berangkat haji gitu. Waktu itu belum haji. Ya, akhirnya sampai yang mau sedekah tuh sampai ke rumah mertua saya protes. Kok nggak dijawab sih? Kok nggak mau ditawarin? Bukan nggak mau. Saya harus istikharah. Saya bilang saya insya Allah ambilnya berangkat haji. Tapi saya nggak mau yang plus. Saya mau yang reguler. Saya pengen berlama-lama di Masjidil Haram. Ini kebaikannya kayak gitu orang. Ya. Tahun 2011 majelis taklim saya yang pegang, semuanya diberangkatkan umroh. Sponsornya cuma 1 orang, dia doang. Ya. Jadi kita majelis taklim di Madinah, di Mekah dan Madinah. Ya. Saya ikut lagi gitu kan. Ya saya tanya, apa sih resepnya bisa kayak gini? Kata beliau, saya dari dulu pengen apa? Pengen sedekah dan saya nggak mau mikir-mikir. Saya cuma itu doang doa sama Allah, ya Allah, saya pengen bersedekah. Karena saya korban cuma bisa kambing doang. Kalau sekarang, alhamdulillah, kalau di masjid pokoknya yang paling gede lah dialah pokoknya. Yang begini iri boleh. Bukan karena milik hartanya, bukan karena banyak orang, bukan karena dia bisa menyumbangkannya. Di hadis yang lain, la hasada illa fisnataini, tidak dikatakan hasad kecuali dalam 2 hal ini. Kalau yang lainnya enggak boleh, 2 ini boleh kata Rasulullah. Yang pertama, rajulun atallahul Quran, orang yang bisa baca Quran, yatlunahu ana al-laili wa atrafan nahar, baca siang malam, iri sama orang bisa baca Quran, harus. Yang kedua, rajulun atahullahul mala, orang yang Allah berikan harta, dia infakkan fisabilillah jalan Allah, iri kayak gini. Saya bilang Masya Allah. Jadi antara harta dengan hatinya itu enggak terikat. Ya udah infak sedekah. Masya Allah. Ya. Terakhir doain saya Ustaz, saya bangun pesantren di Cianjur. Oh ya, saya udah saving 2,5 miliar khusus, saya nggak mau dibantu siapa-siapa, saya pengen. Saya bilang Masya Allah. Ya. Ada zaman kayak gini dan alhamdulillah. Ya. At-tajafi an daril ghurur bukan berarti nggak punya duit. Rasulullah itu bukan orang miskin. Kalau kita lihat sejarah, Rasulullah itu orang kaya. Cuman hartanya habis untuk dakwah Islam. Makanya kalau ketika dia bicara zakat, infak, sedekah, dia udah memberikan. Waktu nikahnya aja bawa 20 ekor unta. Unta 20. Harga unta berapa sekarang? Kurs sekarang lah harga yang rata-rata berapaan? Taruhlah misalnya ya 15 atau 20 juta. Sapi berapa?
20 juga kecil gitu kan bagi 7 ya kan, kalau 3,5 juta aja per orang ya 2,21 juta, taruhlah 25 juta kali 20 berarti waktu nikah bawa duit 500 juta gitu. Emang miskin ya? Enggak, karena mampu. Nah, orang-orang yang mendapatkan hidayah enggak tersekat tuh kebaikannya untuk memberi. Makanya Allah ingatkan ciri orang bertakwa, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Mereka yang senantiasa. Ini kalau kata orang bahasa Arab namanya fi'lul mudhari, yunfiquna. Artinya senantiasa berinfak fis-sarra' wad-dharra, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Karena karakter orang yang mendapatkan hidayah mudah untuk apa? Masalah dunianya ntar. Termasuk i'tikaf. Konsep i'tikaf tuh Allah gambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Ini kajiannya agak dewasa ya. Tapi enggak apa. Karena di Quran. Ayat 187 surat Al-Baqarah bunyinya gini. Uhilla lakum lailatas siyami rafasu illa nisaikum. Terjemahnya uhilla lakum, dihalalkan atas kalian lailatas siyam, di malam puasa, rafasu illa nisaikum, berhubungan dengan istri-istri kalian. Kalau kita baca terjemahnya ada. Ini awal. Nanti di tengah-tengah ayat ada kalimat wala tubashiruhunna. Jangan kalian campuri mereka wa antum akifuna fil masajid, sedang kalian beriktikaf di masjid-masjid. Satu sisi itu kenikmatan dunia, tapi di sisi lain orang-orang yang puasa yang mencontoh Rasulullah SAW untuk sementara ditinggalkan dan mudah. Kenapa? Karena faktor hidayah dalam dirinya yang memudahkan. Faman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu Islam. Buka surat Al-Baqarah 187. Dapat ya? Ya, dibaca terjemahnya agak kencengan dikit. Ya, saya mau istirahat sebentar. Kita simak. Terjemahnya aja. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bersama dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Terus. Maka sekarang sambutlah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Oh, disuruh. Lanjut berikutnya. Maka dan minumlah jika jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu wajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Iya. Gitu. Ya, cukup segitu karena kita kajiannya bukan yang itu ya. Tadi pagi saya kuliah subuh tuh cuma ngebahas hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Konsep keluarga di dalam bulan Ramadan. Ya, karena yang tadi saya bilang kenapa di Ramadan jangan pribadi doang, keluarga. Karena Quran masukin kalimat istri itu di situ. Jadi ayat tentang Ramadan tuh ada 6 ayat. Al-Baqarah 183, 184, 185, 186, 187, 188. Itu paket kegiatan Quran bicara tentang puasa. Makanya kalau di Quran terjemah ayat 183 ada di atas judulnya puasa, betul? 183-nya. Ada judulnya enggak? Judulnya apa? Apa? Hukum puasa. Balik ayat 189 tentang apa? Iya. 188 kan selesai. 189 ada judulnya apa? Enggak ada. Oh. Nanti ada beberapa Quran itu ada judul. Jadi 183 1 sampai 88 itu satu ain. Pernah nggak kita ngaji satu ain? Kalau tadi kan kayaknya ngajinya satu halaman ya. Pakai halaman. Makanya dimulai tadi
pojok kanan atas, itu walaupun tadi baca di sebelah pojok kiri atas. Nah kalau orang dulu biasanya tuh kalau saya ditanya sama kakek saya, lo ngajinya udah berapa ain? Nyambung nggak? Ini generasi old nih kayaknya nih, kolonial lah kayak gitu. Karena satu ain itu satu tema. Dia satu bahasa. Nah kalau pengen nyimak imam-imam Masjidil Haram itu satu rokaatnya, rukuknya itu bukan pakai halaman, dia pakai ain biasanya, pakai pokok bahasa. Jadi misalnya alif lam mim dzalika kitabul la raiba fi, itu berhentinya ulaika humul muflihun. Itu satu tema tentang orang beriman dan bertakwa terhadap Quran. Nanti akan selesai sebelum ayat ya ayyuhan nasu budu, itu satu tema lagi. Nanti akan selesai sebelum apa? Wa id qala rabbuka lil malaika, itu tema tentang penciptaan manusia, gitu. Satu ayat. Nah, tentang puasa itu 6 ayat. Salah satunya ayat 187 bicara tentang apa? Mudah bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah melakukan i'tikaf. Kalau nggak bisa 10 hari full, malam-malamnya kita hidupkan. Sebagaimana sabda Nabi, wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya. Dengan apa? Banyak ibadah. Di mana tempatnya? Ayat Quran mengatakan, wa antum akifuna fil masajid. Kalian beriktikaf di masjid-masjid. Sudah punya rencana iktikaf, Pak? Kalau belum, amalkan ayat ini yuk. Walaupun cuma 1 jam, bismillah. Ya. Walaupun cuma sesaat, bismillah. Kita pengen. Mudah-mudahan tahun depan terus meningkat. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa i'tikaf di Masjidil Haram. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya kan? Yang ketiga, ciri orang yang mendapatkan hidayah itu adalah al-isti'dad lil mauti qoblal maut. Orang-orang yang senantiasa mempersiapkan dirinya sebelum datangnya kematian. Jangan sampai nyesel. Kalau udah wafat, baru. Kalau udah nyesel, udah lewat, udah nggak berlaku. Kisah Fir'aun. Fir'aun tuh sempat mengatakan amantu, aku beriman. Kama amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Ini kata-kata Fir'aun ketika tenggelam. Buka suratnya, surat 10. Surat apa? Surat 10. Ini kesian nih cuma 1 orang ya. Barang-barang yang lain. Surat Yunus. Ayat, sebentar. Saya gak sebelah kanan. Ayat. Coba 86 dibuka. Saya buka juga ya. Apa bacaan Arabnya dulu? Oh bukan, sebentar. Suratnya surat Yunus. Ada sebelah kanan di Quran itu. Ya. Surat Yunus itu surat ke-10. Sebentar ya. Ayatnya ke 80-an ya. Oke. Ayatnya ke 90, 91, 92. Ya, kita dengarkan terjemahnya. Ya, mulai wajawazna bi bani Israil al-bahr. Lanjut. 90 ya. Ya, silakan baca terjemahnya. Kita dengarkan, ini orang yang selama ini nggak mau taubat. Pas tenggelam baru kalimatnya dia taubatnya kayak gitu. Silakan. Dan kami selamatkan Bani Israil selintas laut, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka. Tahu ya kisahnya ya, Nabi Musa dengan pengikutnya ketika dikejar, lautan terbelah, udah lewat. Yang ngejar Fir'aun dengan tentaranya ada di belakang, ada di tengah-tengah lautan, Laut Merah. Lanjut. Fir'aun dan tentaranya mengikuti mereka untuk menjalani dan menghindari mereka. Ya.
Iya. Terus dan saya itu kalimatnya Fir'aun. Wa ana minal muslimin. Tapi kata Allah, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Baru sekarang mau taubat gitu kata Allah. Al-ana, apakah baru sekarang? Kunta minal mufsidin, dulunya kau berbuat. Udah sampai tenggorokan, udah lewat waktu. Maka orang yang mendapatkan hidayah sebelum waktunya, saatnya, apalagi Ramadan. Gimana cara ngerawatnya hidayah Allah? Nah, ini dia poin kita. Yaitu kita fokus di ayat 185 surat Al-Baqarah ini. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudah. Quran yang harus menjadi petunjuk kehidupan kita. Tapi apakah bacaannya saja cukup? Enggak. Ya. Ada orang baca Quran tapi tidak sampai ke hati. Hati-hati. Ya. Nanti ada di suratnya, surat 57. Ayat ke-16. Surat apa 57? Salah nih, 75. 57 ya, Al-Hadid ya. Sebelah kanan bawah. Boleh baca terjemahnya. Iya. Belum tibakan waktunya bagi orang-orang yang beriman secara khusyuk dengan Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Bentar. Ini dua hal. Alam yakni lilladzina amanu. Belum datangkah waktunya bagi orang-orang yang beriman antahsya'a qulubuhum, untuk hatinya khusyuk, li zikrillah, untuk zikir. Hati-hati kalau kita zikir nggak pakai hati. Ini ayat ini negur kita. Antahsya'a qulubuhum li zikrillah, untuk hatinya khusyuk ketika berzikir kepada Allah. Jangan sampai zikir kita cuma ada di tangan. Zikir kita cuma ada di lisan. Zikir kita cuma ada di tasbih. Zikir kita cuma ada di alat ceker. Tapi nggak melibatkan hati. Allah menegur, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq, dan apa yang Allah turunkan dari kebenaran, yaitu Quran. Zikir. Manallah. Kenapa enggak lebih tenang? Subhanallah. Sallallahu alaihi. Itu doa untuk Rasulullah kepada Allah. Allahumma sholli selalu. Ini bukan menghina. Silahkan. Tapi dengan kalimat yang indah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jawab. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Doa. Hati ikut. Bukan cuma teriak. Karena orang yang Allah berikan Quran. Baca ayat berikutnya. Lanjutannya. Janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Hati mereka keras bukan enggak zikir. Hati mereka keras bukan enggak baca Quran. Tapi hati mereka keras, zikir dan Qurannya tidak melibatkan hati. Nanti silakan ditadabbur, itu surat Al-Hadid. Qurannya ada, dibaca terjemahnya. Makanya interaksi kita dengan Quran libatkan hati. Gimana bisa terlatih? Suratnya surat 38 ayat 29.
Silakan dibuka. Ya, saya ngeliat jam nih, takut kelewatan karena saya menyesuaikan lah insya Allah. Boleh baca terjemahannya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Surat Shad ya. Fadhal. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka memahami ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan Quran akan optimal keberkahannya kita dapatkan. Syaratnya dua di ayat ini. Yang pertama, liyadabbaru ayati. Kita tadabburi, kita fahami ayat-ayatnya. Bahasa umumnya ngaji. Petunjuk sebaik apapun, kalau kita nggak fahami, itu cuma sekedar petunjuk. Saya Ramadan ini belum selesai nih, perut saya tuh selalu perih kalau siang, asam lambung kayaknya naik. Saya nggak ngerti baca di short YouTube, TikTok gitu kan, jantung koroner salah satunya adalah ya nafas gitu kan, keringetan. Ya saya tanya aja deh, kemudian ada yang ngaji sama saya dokter Sentra Medika. Dok, saya gejala gini. Saran dong. Dikasih tuh sama dia resep. Ini. Gak paham, saya nggak ngerti. Nama dokter. Ini ilustrasi ya. Nanti kita ambil pelajaran. Ya. Nah, beliau coba minum sukralfat 3x1 AC, nggak tahu apa. Omeprazol 2x1 gitu. Stroke 3x1. Saya nggak ngerti bahasa ini. Kira-kira saya harus apa? Bahasa Quran fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya kalau nggak ngerti. Masalah obat, jadi apotek. Saya giniin doang aja. Nih, sebentar Pak. Oh ini obat nyeri. Oh ini sirup. Oh ini obat mualnya. Oh iya Pak. Sebentar. Bayar. Saya mau nanya. Saya udah beli obatnya. Saya udah tebus. Saya liatin doang. Resepnya saya bacain aja. Sukralfat 3x1, omeprazol 2x1. Bisa sembuh nggak kira-kira? Dia akan berfungsi optimal setelah kita tebus, kita minum. Reaksinya bisa lambat, bisa cepat. Tapi ada reaksi. Begitulah analoginya kita gunakan Quran sebagai petunjuk kehidupan kita. Kita baca, pahami. Maka tips dari saya, siapkan waktu 10 menit aja sehari. Ya. Tidak selama kita nonton YouTube kok, tenang aja. Atau TikTok kok. Atau kita scroll semua WhatsApp dibaca-bacain satu persatu. Enggak lama, 10 menit. Buka Quran terjemah, baca. Kalau butuh tafsir yang online banyak. Ya. Buka di handphone tuh ada tafsir web.id. Ini ada satu ayat dibahas dengan 6 atau 7 kitab tafsir udah terjemahan bahasa Indonesia. Silakan dicari. Atau Ibnu Katsir online. Tulis Ibnu Katsir, kemudian surat dan ayatnya, klik, keluar ceritanya. Keluar tafsirnya, udah terjemahan. Saya udah cek dengan kitab terjemahannya, sama. Untuk apa? Agar ini berhasil. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan. Petunjuk bagi kita. Terakhir. Ya.
karena udah mau buka. Saya mau nanya, apa sih fungsinya kalau pejabat disumpah di belakangnya ada Quran? Ngefek nggak sih? Halo? Kita seakan-akan terlalu senang dengan formalitas, udah bahagia. Kalau saya boleh usul, jangan gitu. Ayat tentang kepemimpinan, ayat tentang amanah, ayat tentang pertanggungjawaban, di antaranya surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, sama inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin. Kemudian surat Al-Kahfi, wa wudi'al kitab fataral mujrimina musfiqina mimma fi la yughadiru saghiratan, dibaca terjemahnya, difahamin tuh kepada anggota dewan, kepada mereka yang disumpah, agar apa? Masuk jadi petunjuk, jadi pegangan. Ini cuma Quran begini. Baca belum tentu, paham juga belum tentu. Dan kita bahagia, wih, disumpah pakai Quran. Formalitas. Biasanya sesuatu yang diformalin tuh nggak enak, enak. Ya, punya makan tahu diformalin, gitu kan? Nggak enak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kajian ini menjadi pencetus agar kita jadikan Quran sebagai petunjuk hidup kita. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Sehingga endingnya akan lahir furqan dalam diri kita. Kemampuan membedakan mana hak dan mana yang batil. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu yakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berdoa. Berapa menit ya? Azan? Oh 5 menit. Lewat 2 ya? Sebentar. Oh iya, ternyata ini lebih cepat ya. Ini lebih cepat. Buat jam buka enak ya kayak ini. Yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah jadikan pertemuan kita penemuan yang barokah, membawa kebaikan untuk diri kita dan keluarga serta masyarakat kita. Dan Allah terima amal-amal ibadah kita. Ya, waktu yang kita luangkan Allah ganti dengan kualitas waktu yang terbaik untuk diri kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunilah semua dosa, kesalahan, khilaf kami, ya Allah, yang kami lakukan secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, ya Allah, yang kami lakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, ya Allah, yang kami lakukan dengan sengaja atau tidak, ya Allah. Faghfir lana, ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Allahumma ighfir dzunubana wa dzunuba abaina wa ummahatina. Ampuni juga dosa kedua orang tua kami, ya Allah, ibu dan bapak kami, ayah dan bunda kami. Mereka sudah menyayangi kami sejak kami kecil. Bagi mereka yang sudah tiada, ya Rabb, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa adkhilhum jannah wa'idhum min adzabil qabri wa min adzabi jahannam. Bagi orang tua kami yang sudah ada, ya Rabb, jaga mereka dalam ketaatan ibadah kepadamu. Jadikan kami anak-anak yang menjadi penyejuk hati mereka, ya Rabb. Pandai bersyukur, berterima kasih atas kebaikan yang sudah mereka lakukan, ya Rabb. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba azwajina wa dzurriyyatina innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni dosa-dosa kami, dosa istri-istri kami, dosa anak-anak keturunan kami. Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya Rabb. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni dosa kami, dosa saudara-saudara kami seiman,
Jangan hadirkan dalam hati kami rasa iri, rasa dengki, rasa ujub, sombong terhadap mereka ya Rabb. Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa sujudana wa ruku'ana wa kulla a'malina salihah innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terima setiap ibadah-ibadah kami yang kami lakukan di rumah-rumah, yang kami lakukan di masjid ataupun musala, yang kami lakukan sendirian atau berjamaah. Terima semuanya ya Rabb. Engkau Maha Penerima, Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Terima taubat-taubat kami ya Rabb. Engkau Maha Penerima taubat, lagi Maha Penyayang. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai pemaafan. Maafkan kami semua, hapuskan semua kesalahan kami tanpa tersisa ya Rabb. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Ya Allah, tolonglah kami, Engkau sebaik-baiknya penolong. Wansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin wal mazlumin fi Filistin. Ya Allah, tolong juga saudara kami yang mereka lemah, mereka terzalimi, mereka sedang berjihad di Palestina ya Rabb. Wansurhum nasran aziza. Berikan kepada mereka pertolongan dan kemenangan yang indah dari sisimu ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.